untuk pembayaran satuan kerja KPPN Pekalongan. Mohon izin sebentar waktunya kami dokumentasikan seperti ini. Mungkin ini yang angkatan kedua Bapak Ibu menerima sertifikasi terkait jabatan Bapak Ibu di pengelola keuangan atau selaku pejabat perbendaharaan di Satuan Kerja Pengelola DIPA. Untuk lebih real atau pengantar sambutan ini kami persilakan Pak Budi untuk di momen ini. Terima kasih Mbak, itu atas waktu yang diberikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam selalu semoga kita semuanya selalu tetap kesehatan dan dukungan pada kesempatan ini mungkin merupakan peristiwa bersejarah bagi Bapak Ibu ya. Meskipun tapi ini bersejarah loh. Kan sebelumnya kan belum ada kan kayak gini. Jadi kan zakat kita makna. Diterimanya di kafe ya Pak. Kita cari model bentuk yang apa ya? Yang santai. Nah, yang santai terus tersantai. Kalau kita adakan di tempat yang memang enggak seru sekali. Ini kursinya baru malah kursinya. Nyambung kursinya. Kursinya kursi ya. Jadi itu. Jadi memang kami sengaja adakan di sini disampaikan kondisi pandemi ini juga karena kita biar apa lebih cair, lebih terbuka, lebih enak, lebih bisa menikmati kondisi alam. Nah, yang pertama yang perlu kami sampaikan pada Bapak semuanya adalah saya menyatakan apresiasi kepada Bapak Ibu atas raihan sertifikat. Artinya dengan raihan sertifikat itu menunjukkan bahwa apa yang Bapak Ibu sudah dan nanti secara formal, secara resminya. Kemudian yang kedua, saya kalau bertemu berpesan kepada Bapak Ibu selaku terjaga kita ini bisa terus berniat berinisiatif melakukan layanan-layanan atau penguatan-penguatan dengan maksimal, dengan terus menambah jam terbang ilmunya. Hanya ilmu yang selama ini sudah dimiliki mungkin masih perlu ditingkatkan lagi ataupun masih perlu ditambah jika nanti mencapai pada bisa mendukung menunjang kinerja pelaksanaan ibadah. Nah kemarin Bapak Ibu mungkin sudah ada yang info gitu ya, ada nggak? Oh dari Satker ya, dari Satker ada yang info rekrutmen BPSPM itu salah satu upaya untuk memberikan penyegaran pada pejabat-pejabat termasuk BPSPM dan BPK untuk menambah ilmu yang harus diasah pada waktu melaksanakan tugas pekerjaannya benar-benar maksimal. BPSPM ini kan pintu awal terjadinya proses menuju stabilisasi. Nah, jadi kalau PPSPM nggak ngapa-ngapa ya nggak ada terjadi stabilisasi. Nah, termasuk yang PPK juga sama. PPK ini kan kaitannya nanti proses-proses sampai menuju nanti disetujui sebuah kajian dan diajukan menjadi bisa masuk menjadi penerbitan SPM. Kalau sudah menjadi penerbitan SPM berarti kan surat perintah membayar. Surat perintah membayar ini kan diterbitkan oleh pengguna anggaran kepada bendahara umum negara atau kuasa bun. Nah, kalau di sini kuasa bunnya ya KPPN kan, kepala KPPN yang didelegasikan kepada pejabat yang berkaitan melaksanakan tugasnya. Jadi Bapak Ibu sekalian merupakan posisi yang sangat strategis untuk pintu masuknya ataupun awalnya pengeluaran negara, tagihan negara. Sehingga benar-benar harus
terus maksimal sehingga nanti tidak terjadi perkeliruan kesalahan. Sharing ilmu bisa, sharing ilmu dengan sesama teman, dengan KPPN, dengan konsultasi pun bisa. Artinya kita tidak bisa suatu ketika apa yang ada di diri kita itu tidak juga diri kita itu ada diri kita itu ada yang tidak dimiliki oleh orang lain atau temannya, tapi ada juga yang di diri kita itu tidak dimiliki temannya memiliki. Nah itu bisa akan terjadi apa berbagi ilmu. Ini tempatmu itu golku ini orang golku ini cara mengatasi seperti ini. Nah itu kayak gitu. Aku apa bikin SPM-nya kok salah terus seperti ini. Sebabnya apa? Di tempat kamu kok nggak pernah salah. Apa sih resepnya? Nah itu. Kalau itu apa untuk kita apa ya tukar ilmu. Jadi tukar ilmu Bapak Ibu sekalian itu tidak hanya ke KPPN, jadi Mbak itu tidak hanya ke Mbak itu juga, tapi tidak juga sharing dengan bersama. Nanti dengan pengalaman itu akan ketemu. Yang ini yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bisa sertifikat ini bisa menjadi apa motivasi untuk berbuat dan bekerja berkinerja dengan lebih baik dan maksimal lagi. Itu ya. Dari saya sekian, ada kurang lebihnya mengucapkan. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi perjalanannya. Bapak Ibu, ini untuk angkatan kedua mohon maaf ya ada keterlambatan. Jadi memang kami begitu menerima, biasanya kami langsung akan bagikan seperti itu. Terus untuk yang masih berproses bagi PPSPM memang harus memasuki fase refreshment. Sementara kalau PPK karena sudah bermodalkan sertifikat pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga tidak perlu refreshment. Mungkin itu ya Bapak Ibu, silahkan dari Pak Nasir. Terima kasih ya Pak. Ini untuk KPKNL sudah lengkap ya PPK-PPSPM-nya sama Pak. Dicek dulu Pak ya untuk mic-nya. Selanjutnya Pak Kun Pak. Dua kali. Enggak, Mbak Dia. Silakan Pak. Mohon maaf nanti kami mungkin akan mengundang Bapak Ibu lagi secara online mungkin ya, terutama bagi kantor lingkup kami yang belum sama sekali mendaftar gitu ya. Adapun proses tetap berjalan mulai dari peserta ke administrator untuk pelaksana di KPPN dan pelaksana ke penyelenggara di DSP kantor pusat. Sehingga ini berproses gitu ya, harapannya mudah-mudahan bagi Bapak Ibu terutama yang saat ini incumbent sedang menjabat memang wajib memenuhi adanya sertifikasi ini. Mungkin dari kami terima kasih. Mohon maaf atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada jawab. Oh, mau tanya jawab. Silakan Pak. Kata gini ya. Iya. Jadi tempat saya itu kan sebenarnya PPK. Nah, PPK-nya mau ganti misalnya. Ini sertifikat ini yang PPK itu sudah terbit sebelum itu kan nggak ya? Anda pindah dari Kaltim misalnya. Nah, Kaltim itu apakah sudah ketika di sini apakah Mohon izin Pak Nurjen. Jadi semua kan secara serempak tentunya, tapi kita belum tahu apakah yang bersangkutan itu pemegang PPK dan pemegang sertifikat dan nanti ketika dipindahkan itu nanti di sini
juga diminta untuk menjabat sebagai PPK seperti itu Pak. Intinya kalau sudah memegang sertifikat dan berlaku menjabat, otomatis sudah berlaku Pak. Oke. Jadi misalnya kami mau ganti PPK, kita ngasih tidak? Kan rencananya ada dua PPK, sama-sama punya ini ya. Tapi karena suatu hal bukan dan lain-lain, sama PPK itu harus kita ganti. Langkahnya apa dengan KPPN? Yang harus kami lakukan apa? Tetap ini Pak, tetap kalau belum bersertifikasi kami tetap minta untuk didaftarkan. Contoh, Nun Sewu di BPS kota itu ada stok PPK ya, sebagai PPK itu ada 3 ya kalau nggak salah ya, Pak Misbah, terus Pak Sisko sama Bu Saida ya. Nah itu ada 3, itu bisa, tapi memang kami prioritas yang menjabat sih Pak Kun ya. Nah adapun kalau sebagai calon PPK maupun calon PPSPM silahkan bisa didaftarkan, karena kemungkinan, nah ini saya matur sekalian, ini kami berhadapan dengan para pejabat struktural ya. Nah dengan kita sudah memiliki SNT maupun PNT ini, Bapak Ibu bisa mendaftar e-Jakung apabila misalkan belum menjabat di struktural, tetapi kan biasanya udah di struktural udah cukup, karena saya kebetulan menjabat di pengelola keuangan Satker gitu kan ya Pak ya. Nah kaitannya yang Pak Kun tanyakan, intinya tetap berlaku harus mendaftar lagi di Simas Paten Pak. Misalkan belum ya. Tapi kalau bisa tidak ada ya? Enggak, kalau sudah enggak ya. Ya disimpan Pak. Dan berlakunya 5 tahun Pak. Masing-masing kantornya kan. Kalau yang ada itu profiling itu apa itu? Yang katanya yang kirim ke sini tatap muka itu? Oh, untuk profiling itu adalah bagian dari itu Pak, e-Jakung itu Pak. Oh. Iya. Itu profiling nggak ada ya? Yang harus tatap muka bener nggak ini PPK-nya? Enggak ada Pak. Enggak ada. Iya. Terus nanti, jadi gini Pak, e-Jakung pun kan tergantung kesiapan di KL yang ada di kantor pusat. Nah, ini kan diturunkan. Tapi khusus untuk Simas Paten, seluruh PPK PPSPM harus bersertifikasi sebagaimana bendahara ya Pak ya, baik bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu itu wajib untuk bersertifikasi itu. Jakung itu lebih ke juga terkait juga dengan kebijakan di KL-nya. KL-nya dia nggak mendaftar data. Kemarin ada Jakung bendahara itu ya? Ada baru ini baru di anu tapi kok Jakung itu seluruhnya Pak. Ya, Jakung itu kan ada terbuka dan tertutup Pak. Tertutup untuk di kami kendaraan dan terbuka untuk Satker KL. Dan ada 2 di sana Pak. Ada analis pengelolaan keuangan dan pranata keuangan. Kayak gitu Pak. Jadi itu juga ada syarat ketentuan berlaku juga. Monggo bisa diikuti. Kemarin kan ada 14 Satker yang sudah mendaftar dan ini masih proses untuk untuk kelengkapan dari datanya seperti itu Pak. Jadi kami memang prioritas untuk yang Simas Paten dulu nih Pak. Kebetulan kalau di KPKNL lebih dulu PPK dan PPSPM-nya ini sudah lengkap ya, artinya sudah ada. Nah kayak Kemenak Kota mungkin sedang proses di PPSPM-nya karena kemarin ikut workshop refreshment, sehingga harus ada berita acara dan seterusnya untuk diupload dan nanti dikonversi oleh unit penyelenggara menjadi status konversi gitu kan Pak. Kemudian ini juga sama di PA Pekalongan juga sedang proses itu. PPSPM di BPS Kota juga seperti itu gitu. Jadi intinya harus mengikuti refreshment dulu untuk mendapatkan BA refreshment untuk diupload. Nanti akan mendapatkan sertifikasi gitu loh Pak. Kalau di-upload nanti baru proses setelah berikutnya baru sertifikat. Iya. Mohon izin Pak Kun, Pak siapa Pak Bonavius ya itu? Pak Buni. Oh iya, Pak Boni itu maksudnya kan sudah ini ya, sudah punya PNT kan Pak ya? Iya. Jadi kita itu kan katakan kayak baru kasih baru, dia itu PPK. Nah, yang Pak Boni ini kan orangnya berat. Sebenarnya itu sehari-hari udah berat banget. Oh, maksudnya mau dilukir? Ya, mau dikasih yang baru ini ya, ini PPK juga. Coba maaf bisa ditanyakan ke beliaunya apakah sudah apakah sertifikasi ini sudah serentak itu ya? Iya, serentak Pak.
Ya, kalau beliau sudah menempuh di sana sebelumnya pendidikan Oh, sekarang, jabatannya sama. sudah, ya. Kemungkinan sudah. Iya, iya. Seperti itu Pak. Kalau belum ya ikut di percetakan Tapi beliau. nggak boleh ya, misalnya belum punya itu nggak boleh ya? Atau gimana? Misalnya PPK yang baru ini sudah punya sertifikat pengadaan. Iya, Karena- iya. Tapi harus daftar, ya. Tapi belum punya sertifikat belum punya. PND, ya. Itu masih bisa. Daftar. Nah, maksudnya tanpa sertifikat pun kalau dia jadi PPK boleh kan? Atau nggak boleh? Atau Boleh, dia tapi punya- sambil daftar Pak. Oh, sambil daftar. Iya. Tapi Urusan dari sertifikat yang pengadaan barang dan jasa itu syarat. Iya, syarat, iya. Dia jawabnya kalau gitu. Iya, Nah, iya. kalau yang ini kan Silakan yang- diangkat yang oleh penambah tadi kan KPA-nya. misalnya yang penambahannya. Oh ya. Oke. Oleh KPA-nya diangkat tapi juga berproses Pak. Ya. Begitu ya Pak Kun. Oke, oke. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Cukup ya Pak. Pak Rofi, Pak Bakir sudah ya. Pak Rofi mengaku berapa ini? Berapa kode satu? Ya. Oh 3 ya. Oh iya. Iya. 01 09 Dimas itu 03. Haji 0. Oh berarti 04 ya. Oh berarti 01, 04 dan 06 ya Pak ya. Nah, berarti Pak Mendakir, Dimas dan Haji ya Pak ya. Begitu Bapak Ibu, terima kasih Mas Nun ini waktu itu. Kalau yang terus itu enggak. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Matur nuwun. Matur nuwun. Terima kasih. Ji, silakan dengar Mbak. Kemarin tuh di yang share itu kan sekarang kan kita sudah migrasi ya. Iya, iya. Sama Iya, iya Mbak. Saya Mbak. Di situ